bisa dibantu? Benar. Jadi begini, saya mau tanya tentang kalau misalkan helper visa, saya kan helper kan di sini. Itu di sini itu di mana? Di Hong Kong. Terus. Jadi saya TKW Hong Kong yang udah 7 tahun di Hong Kong. Terus kebetulan saya ada tawaran kerja di tempat cafe gitu loh. Jadi bosnya itu sebelumnya sudah punya staff orang Filipina seperti itu ya. Tapi dia itu pengen mencoba rekrut orang Indonesia. Kebetulan ada beberapa yang sudah terpilih gitu loh. Terus kami orang Indonesia itu agak khawatir karena saya belum pernah mendengar dan saya juga belum kayak punya pengalaman semacam ini. Saya ada rasa takutnya nanti kalau aku udah proses nggak turun visanya gitu loh. Jadi saya tanya sama orang yang lebih ngerti ya, dan saya yakin Mas Joni pasti tahu. Nah, untuk kayak pindah dari visa helper ke profesional worker ini syaratnya gimana tuh, Miss? Karena kalau orang Filipina emang banyak ya. Enggak juga. Filipina juga enggak juga. Karena dulu saya pernah memproses foreign domestic helper untuk bekerja di kantor saya, dan itu ditolak. Dan itu ditolak karena membutuhkan kriteria yang tidak mudah. Pertama, perusahaan tersebut harus memiliki izin dari Labor Department sebelum mengambil orang selain orang Hong Kong. Nah, jadi dengan begitu syarat yang begitu panjang kali lebar, kita mau hiring staff Filipina, kita memakan waktu satu tahun setengah. Dan di tahun yang kedua dinyatakan ditolak. Padahal orang Filipina itu punya ijazah, punya profesional semuanya. Dia adalah bukan lulusan SMA atau cuman S1 saja. Jadi kriterianya itu bahasa Inggrisnya semua dites tapi tetap gagal. Ini yang pertama. Dan yang kedua, untuk menjadi depend visa itu kebanyakan adalah menikah dengan orang Hong Kong baru bisa. Itu aja. Dan banyak sekali promosi-promosi di media sosial khususnya. Dan majikan itu juga tidak tahu. Banyak sekali majikan datang ke kantornya Koko Thomas cari cowok benerin AC. Cari cowok jadi supir bukan supir jadi pembantu ya. Jadi supir di kebun, di apa gitu, ada banyak. Ada orang yang cari benerin kulkas, benerin AC, banyak. Kenapa? Majikan juga tidak tahu. Dikiranya ngambil mereka seperti itu tuh tidak perlu profesionalisme. Itu ada profesionalisme sendiri. Jadi artinya adalah satu, majikan juga nggak tahu bagaimana caranya. Setelah mereka menjalaninya, mereka baru paham bahwa selain mendapatkan informasi ini, mereka harus ke labor dulu. Ke labor itu syaratnya apa sih? Mencari orang lokal selama 6 bulan dan tidak ada. Mencari orang lokal dimasukkan di media sosial. Maksudnya di koran-koran itu harus ada perusahaan itu mencari staf lokal dengan gaji standar lokal. Jadi kalau sudah memenuhi kriteria tersebut, baru boleh apply di imigrasi. Apply di imigrasi pun tidak sesimpel yang kalian pikirkan. Itu panjang kali lebar. Karena saya pernah mengalami, pernah proses, pernah memasukkan data. Jadi saya tahu. Walaupun sekarang ada perubahan itu, saya rasa di Hong Kong tidak ada perubahan yang signifikan untuk hiring helper, untuk hiring orang luar. Dan saya juga pernah bekerja di restoran Itali, yang dimana untuk apply orang Itali asli itu lebih mudah dibandingkan apply untuk staff yang ada dari Filipina dan Indonesia. Padahal cuma cuci piring dan penjaga kafe. Karena restoran saya Itali, bar, kafe, dan juga restoran. Jadi kenapa saya jelaskan seperti itu? Dan kebanyakan yang disodorkan di situ anak-anak overstay, anak-anak paperan. Dan perusahaan kami pernah digeledah oleh imigrasi karena itu kita trauma dengan anak-anak overstay part-time di tempat kita walaupun cuma cuci piring. Seperti itu. Oke, jadi ini tuh bosnya tuh bukan pertama kali ngambil orang luar sih. Maksudnya yang sudah di situ tuh 4 tahun, 3 tahun itu orang Filipina, yang sama sebelumnya juga was helper. So, jadi tapi orang Indonesia belum pernah gitu loh. Jadi pekerjaannya di sana itu sudah ada, cuman pengen nambah. Yakin dia pindahin visa, independent visa atau apa? Visa apa? Kamu yakin tahu? Kontraknya itu orange warnanya.
Jadi dia itu kalau bosnya itu nyata, cuman yang saya takutkan adalah saya belum pernah punya pengalaman semacam ini. Memang ada gitu sih sebenarnya, dan agentnya tuh Orange, yang sama. dulu itu orange, pink, biru. Ada Dok, memang Orange. warna-warna itu. Iya, dan dia sudah punya pekerja banyak 7 orang di sana. Jadi dia tuh mau nambah lagi gitu loh, dan dia ada 10 lagi, cuman yang lainnya itu Filipina, yang Indonesia nggak tahu ya berapa. Cuman saya yang ditawarin kalau orang yang lain-lainnya mau proses atau enggak tuh terserah mereka ya. Ini Betul. adalah saya pribadi yang Ya boleh dicoba dong, boleh ada dicoba. rasa takut. Maksudnya gini Miss, karena itu ya, saya tahu dia udah punya pekerja di sana, tapi itu tadi orang Filipina semuanya dan orang Indonesia nggak ada. Jadi saya tuh ada rasa maju mundur, karena kan itu kan apa ya, masa depan gitu loh. Takutnya saya ditolak dan saya nggak bisa lagi ke Hong Kong, dan Bisa kok. Walaupun kamu ditolak masih tetap bisa jadi pembantu di Hong Kong. Karena waktu saya apply anak Filipina tuh dia ditolak imigrasi, tapi tetap kok dia tetap ada di Hong Kong. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan nih Pak Bosnya memang udah pernah mempekerjakan orang Filipina dan pernah sukses untuk memproses mereka, ada kemungkinan proses saya tuh lancar nggak, Miss? Maksudnya di sini kan beliau Enggak Dok, kan tergantung dari kamunya. Kriteria kamunya dulu itu apakah pernah kamu apa sih, menjadi pegawai apa sih, kafe? Iya. Jadi Ada itu sertifikat kayak kafe Miss, nggak? kafe bar gitu. Nah, Ya, kebetulan makanya saya ada. dulu adalah iya, jadi gini, dari saya dulu juga pernah kayak punya grup band yang pernah nyanyi di sebuah kafe di Indonesia, bar gitu loh, Miss, kayak biasanya malam habis sama lah kayak gitu. Terus dia yang dibutuhkan minimal 7 tahun di Hong Kong, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Kantonis gitu loh. Dan untuk gajinya ya emang segitu, dan tapi stay out karena memang perusahaan nggak menyediakan mes gitu loh. Jadi ya gajinya tahu ya Miss, sekitar standarnya 15.000 ya. Situ kan stay out ya, katakanlah gitulah, intinya dia nggak mau tahu. Cuman yang saya takutkan di sini tuh visanya itu tadi gitu loh, karena kan saya belum pernah nih. Tapi kan kamu tetap jadi pembantu Dok, bisa kok, bisa, boleh dicoba ya. Iya, tapi kan ada yang bilang, makanya kan sliver kanan kiri kan saya nggak bisa lah. Kamu itu kan belum nikah sama orang Hongkong, gimana kamu kerja dapat gaji setara dengan orang Hongkong gitu loh. Terus alasan dia kayak gimana? Nah, alasan Pak Bosnya kalau misalkan dia meng-hire orang Hongkong asli 15.000 kan kecil buat mereka, dan yang dibutuhkan mungkin dari apa ya, untuk kafenya itu kebanyakan peminatnya tuh orang Western, orang Filipina sama orang Indonesia. Mungkin dia membutuhkan staff yang dari orang Filipina atau orang Indonesia, yang mungkin orang Western kan lebih suka sama kayak gimana ya ngomongnya ya, pelayanan kita kali ya. Dan mungkin kalau misalkan meng-hire orang Hong Kong mungkin gajinya minta yang lebih tinggi, makanya dia punya alasan untuk meng-hire orang Indonesia atau orang Filipina kayak gitu mungkin gitu loh. Tapi ya itu tadi, nih saya masih takut untuk mencoba karena kan belum pernah. Karena gimana ya, menurut saya visa itu bukan bahan percobaan sih. Karena kan saya masih pengen kerja di Hong Kong, dan prosesnya pasti akan 2-3 bulanan di rumah tanpa job gitu kan. Ya enggak dong, kamu kan bisa tunggu di Indonesia, di Hong Kong sebagai pembantu. Bisa. Nah? Nggak bisa. Bisa? Harus aku untuk agennya bilang aku harus keluar Hong Kong dulu sebelum diproses. Oh gitu? Iya. Oh, kalau gitu aku nggak berani kalau kayak gitu. Karena setahu aku dulu nih, waktu kita prosesin anak Filipina itu, dia posisi masih ada di Hong Kong, bekerja sebagai pembantu, tetap bekerja sebagai pembantu. Jadi dan satu, apakah kamu punya sertifikat barista? Itu pasti ditanyakan di mana? Di imigrasi. Sertifikat itu kan untuk keperluan mengklarifikasi, mengidentifikasi, memverifikasi bahwa kamu itu punya skill di atasnya orang lokal. Jadi kalau sama-sama orang lokal aja sama, mereka nggak akan ngizinin. Karena kenapa sih diizinkan visa keluar? Itu karena memang sudah orang lokal tidak ada yang mau, atau karena gajinya yang terlalu rendah. Karena standar rendah di Hong Kong itu adalah 15.000 kalau di Indonesia 30 juta. Tetapi itu kalau kamu jadi orang Hong Kong asli itu nggak cukup sayang.
Karena that's why dia tuh hire orang ini mungkin alasan itu juga kali Miss. Karena nggak cukup. Karena untuk nyewa rumah aja saya secara pribadi 15.000. Ya, exactly. Makanya mungkin si Pak Bosnya itu ya begitu loh alasannya. Jadi mungkin ini memang bener-bener orang Hongkong nggak mau nih kerja di tempat saya karena emang gaji saya cuma standarnya segitu. Dengan skill yang kayak kerja keras yang kayak kerja malam, mungkin kalau restoran, kafe kan pasti malam kan gitu loh. Mungkin nggak banyak orang Hongkong yang mau untuk kerja di sana, makanya alasannya meng-hire orang. Pasti Pak Bos itu sebelumnya kan udah pernah pengalaman mengambil orang Filipina, jadi beberapa tahun otomatis kan udah lulus sensor lah intinya dalam alasan-alasan. Tapi saya yang agak ketakutan untuk melangkah, bukan saya gimana ya, saya bukan tipe orang yang wah 15.000 nih, aduh mau nih, kan harus antisipasi ke depannya kayak gimana, karena kan menyangkut masa depan sih, kan saya maunya kerja nih, kalau nanti kalau turun ya aku yang rugi dong kayak gitu. Apalagi kan syaratnya aku harus keluar Hongkong untuk menunggu visa di Indonesia, itu yang membuat saya agak gimana ya, mikir lagi. Saya nggak setuju sih kalau kamu harus keluar dari Hongkong, karena kalau udah keluar dari Hongkong ambiar kamu itu cita-cita. Makanya saya kan kalau mau balik ke Hongkong lagi nggak ada visa kan, kita nggak bisa masuk lagi ke Hongkong kecuali aku banyak uang dan cari turis di sini gitu loh. Jadinya saya di sini tuh mau konsultasi dulu sama orang yang lebih mengerti daripada saya salah langkah. Jadi saya bukan misalnya kayak gimana ya, takutnya kan banyak nih, ini 15.000 nih gede nih, ayo cepet gitu. Aku nggak mau ambil resiko terlalu tinggi sih, karena kan niat saya kerja di sini, Miss. Pinter ini kalau nggak